Salam sejahtera bagi kalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah grafika komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Peter Satria, NPM 180710018. Tugas besar kali ini diminta untuk mengimplementasikan objek dalam bentuk Python dengan membuat beberapa objek dan nantinya akan diletakkan pada ruang tamu seperti pada gambar, dengan ruang tamu yang terdiri dari dinding, atap, dan lantai. Lalu isi dari presentasi ini, saya akan menjelaskan fungsi dari inisialisasi, load tekstur, serta pengkodian ruang tamu, pengkodian kubus, pengkodian lemari, pengkodian meja, pengkodian sofa, pengkodian kulkas, pengkodian AC, TV, jam, figura, dan terakhir adalah penggabungan objek. Di sini terdapat tekstur yang akan saya nanti gunakan, dan seperti AC, atap, dinding, dan masih banyak lagi. Tahap pertama adalah inisialisasi. Di sini kita mengimport dengan menggunakan Pygame serta OpenGL dan mengset display 1280 x 720 untuk layar yang saya gunakan, dan membuat inisialisasi dengan menggunakan latar belakang putih dengan GL Clear Color. Selanjutnya ada GL Clear untuk membersihkan buffer dan GLU Perspektif untuk mengatur sudut pandang. Dan saya mengatur 90 derajat untuk sudutnya. Selanjutnya ada fungsi dari load tekstur. Sini berguna untuk mengambil tekstur yang tadi saya tunjukkan dengan gambarnya adalah JPEG atau PNG yang bisa digunakan, dan menggunakan kondisi if-elif. Dengan kondisi ini merupakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka menggunakan kondisi lainnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada mengaktifkan atau menonaktifkan kemampuan GL, menggunakan GL Enable dan GL Paint Texture untuk membuat dan menggunakan tekstur yang memiliki nama. Lalu kita dapat mengatur parameter tekstur dengan menggunakan GL Text Parameter F dengan settingan seperti itu pada gambar. Selanjutnya pengkodean ruang tamu. Ruang tamu tadi terdiri dari atap, lantai, dan dinding. Atap terdiri dari 4 titik, dan 4 titik tersebut membentuk persegi dengan penggambaran objeknya seperti pada gambar. Dan lantai juga sama seperti atap, namun dinding sedikit berbeda karena menggunakan if-elif dengan parameternya posisi, dan namun masih sama, tetap terdapat 4 titik pada setiap sisinya. Dan dinding di sini terdapat 3 sisi kiri, belakang, dan kanan. Dan mengapa saya menggunakan if-elif? Karena agar dapat membedakan tekstur antara dinding kiri, kanan, belakang. Di sini merupakan hasil dari pengkodian ruang tamu, namun untuk tekstur yang saya gunakan pada ruang tamu ini, untuk dinding kiri dan kanan, saya gunakan tekstur yang sama. Dan atap, ada dinding belakang, serta lantai yang teksturnya berbeda.
Dan selanjutnya ada pengkodean kubus, terdiri dari 6 sisi. Sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk sisi depan ataupun sisi yang lain terdiri dari 4 titik. Dan untuk penggambaran objeknya seperti pada gambar. Lalu membuat dengan parameter posisi seperti pada sebelumnya untuk membedakan antara kubus yang kiri, tengah, dan kanan agar nantinya teksturnya dapat digunakan tekstur yang berbeda. Dan ini adalah hasil pengkodian untuk kubusnya. Saya menggunakan 3 tekstur yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pengkodian lemari. Pengkodian lemari sama seperti pengkodian sebelum-sebelumnya. Terdiri dari parameter depan, kiri, kanan, atas, belakang dengan tiap sisinya terdiri dari 4 titik yang membentuk persegi panjang. Dan ini terdapat 4 lemari untuk pemanggilan ataupun letaknya. Nanti saya akan perlihatkan dan jelaskan pada fungsi main-nya. Dan ini adalah lemari yang telah diletakkan pada ruang tamu. Untuk teksturnya sama antara lemari yang satu dengan lemari yang lain. Dan selanjutnya ada pengkodian meja. Untuk membuat meja, sebelumnya saya membuat kaki meja terlebih dahulu dengan terdapat 6 sisi untuk satu kakinya yang membentuk persegi panjang. Terdapat sisi yang atas, kiri, kanan, belakang, depan, dan bawah. Dan untuk kaki, terdapat 4 kaki meja seperti pada gambar. Selanjutnya membuat alas meja. Di sini menggunakan tekstur seperti kaca, bisa dilihat pada gambar. Dan alas meja terdiri dari 4 sisi. Untuk kaki mejanya terdapat 4 dengan menggunakan GL Translate F untuk posisi tiap kakinya agar berbeda. Dan saya sudah atur sedemikian rupa yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada pengkodian sofa. Untuk pengkodian sofa terdapat dari banyak sisi sebenarnya, namun pada gambar hanya saya perlihatkan sisi depan tambahan, dan belakang. Namun selanjutnya masih ada sisi seperti belakang tambahan, kiri, senderan, kanan, atas, bawah, dan dudukan dengan tekstur yang sama sebenarnya. Namun untuk membedakan kita dapat menggunakan tekstur lain untuk divisinya. Dan sofa ini terdapat 3 sofa. Sofa kiri belakang, sofa kiri depan, dan sofa kanan yang sudah saya setting dengan tata letaknya dapat kita lihat pada GL Translate F-nya. Namun untuk sofa 3 kita menggunakan GL Rotate F untuk memutar sofanya agar berputar 180 derajat. Dan ini adalah hasil pengkodian untuk sofa. Dan yang sofa kanan adalah sofa yang telah diputar sebanyak 180 derajat. Selanjutnya ada pengkodian kulkas. Di sini saya menggunakan penggambaran objeknya pada lemari. Mengapa saya menggunakan itu? Karena agar memiliki ukuran yang sama sehingga dapat terlihat rapi dan enak dipandang. Namun untuk letak dan teksturnya saya bedakan
dapat tekstur yang depan dan samping, serta untuk letaknya saya menggunakan GL Transform F. Dan selanjutnya ada pengujian AC. Untuk AC berbentuk balok dengan memiliki 6 sisi. Sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan pada masing-masing sisi untuk titiknya dapat dilihat pada gambar. Dan untuk posisi dapat dilihat pada GL Transform F pada gambar sebelah kanan, serta load teksturnya juga. Dan selanjutnya ada pengujian TV. Nah, di pengujian TV ini kita menggunakan 2 dimensi ya, dengan terdiri dari 4 titik yang dapat dilihat pada gambar. Dan di sini TV-nya menampilkan gambar sepak bola. Lalu ada pengujian jam. Untuk jam ini hampir sama seperti TV tadi, namun dengan ukuran yang berbeda tentunya, yang dapat dilihat pada gambar untuk penggambaran objeknya. Dan untuk tekstur serta GL Transform F dapat kita lihat pada gambar juga. Dan kita menggunakan GL Rotate F agar jamnya itu tidak terbalik nantinya. Figura ada foto saya, dan saya juga menggunakan GL Rotate F yang sebesar 180 derajat. Dan selanjutnya setelah objek yang dapat kita buat, kita dapat menggabungkan objeknya pada mainnya. Di main tidak hanya untuk penggabungan objek, tapi saya meletakkan display seperti set caption dan mode. Dan ada while true, dan jika kondisi ini terpenuhi, dengan pengguna mengklik tombol quit atau exit, maka program baru berhenti saat itu juga. Namun jika program tidak diklik tombol quit atau exit, program tidak berhenti. Dan selanjutnya kita di sini memanggil figura yang telah kita buat tadi berserta teksturnya, dan TV juga, namun untuk jam, sofa, dan AC atau meja kita tidak memanggil teksturnya karena telah dipanggil pada fungsi sebelumnya teksturnya itu, dan teksturnya tidak perlu dipanggil 2 kali. Lalu ada atap, dinding, lantai, dan kubus, serta untuk memanggil lemari juga dan kulkas. Dan di sini ada 4 lemari yang tadi kita buat. Ada lemari kiri depan, kanan belakang, dan kiri belakang dengan posisinya masing-masing menggunakan GL Translate S. Ini adalah hasilnya pengujian dan penggabungannya, dan semua objek telah digabungkan dan diletakkan pada lemari berdasarkan posisinya masing-masing, sehingga terlihat rapi dan enak untuk dipandang. Dan sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan presentasi saya.